Saya sendiri dulu mulainya mau jadi game developer gitu. Tapi sadar di Indonesia bisa, tapi challenging juga untuk bisa jadi game developer yang proper. Nah, jadi kalau memang dia udah punya kemampuan as game developer, kenapa enggak? Ini ada jalur lagi nih, selain bikin game, kalian juga bisa terjun ke edu games loh. Gimana nih, bro? Menurut gue salah satu lesson learn buat startups juga ya. Startups kalau baru mulai kan waktunya terbatas, uangnya terbatas. You have to pick your battles. Yep. Menurut gue. Jadi jangan semua hal mau dikerjain, akhirnya nggak ada yang fokus gitu. So they have to learn to say no to certain projects. They have to learn to say no to certain business lines. And they have to identify mana yang paling profitable dan paling strategik untuk mereka serang duluan. Halo. William. Nice to meet you. Oke, Will, langsung aja. Sure, thank you. Ya, salam kenal. Saya William Irawan, mewakili Transils ya untuk present what we are doing right now. Jadi kita percaya bahwa besar kecilnya sebuah bisnis itu dimulai dari people-nya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah untuk meng-enhancing people empowerment menggunakan immersive technology dan riding the metaverse. Nah, jadi problem apa sih yang kita temukan mengenai job market zaman sekarang ini adalah dalam 10-20 tahun lagi job market akan dipenuhi dan dipopulate sama millennials dan Gen Z. Kenapa ini jadi masalah? Karena ada perbedaan culture nih yang kita temukan di antara decision maker sekarang dengan millennials kayak kalian gitu dan Gen Z. Di mana mereka ini digital native, tech savvy, tapi sedangkan decision maker yang sekarang rada-rada nggak ngerti nih kayak gimana sih orang bisa pacaran di dunia digital doang, nggak pernah ketemu, bisa making bonds gitu di digital world, tapi sedangkan mereka nggak dapat pengalaman itu. Nah, terutama di Prime Skills ini kita mulai sebenarnya dari mau solving masalah skill gap yang dirasakan di perusahaan di mana orang-orang yang baru masuk, terutama fresh graduates itu nggak memenuhi kriteria mereka. That's why mereka really spend effort, bahkan banyak banget sekarang kayak tadi Traveloka bikin Traveloka kampus, Tokopedia bikin academy, dan bank-bank terutama klien kita kebanyakan ini juga bikin kampus-kampus sendiri nih. Jadi kayak lucu ya, perusahaan bikin academy, sedangkan universitas sekarang banyak yang bikin unit-unit usaha. Kita juga main universitas. Dan recruiter competition buat perusahaan konvensional ini mulai rada susah ya buat bersaing sama startup-startup yang baru maju. Maju-maju ini, dan tech savvy anak-anak yang tech itu tentu nggak mau sekarang mulai lost interest ya, misalnya masuk ke perusahaan-perusahaan konvensional. Nah, jadi apa yang dibutuhin adalah sebuah engaging methods untuk menarik mereka untuk mau belajar lebih jauh, karena di dunia tech ini pembelajaran itu bersaing sama games, distraction, TikTok, social media dan lain-lain. Learning yang lebih praktikal, karena kita pengen bikin time to productivity-nya itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dan platforms yang bisa bikin traditional brands be more relevant di zaman sekarang. Nah, here comes the metaverse, which is the 3D interactive world, immersive technology. Di mana kita bisa dibilang ngelawan arus, di mana yang lain tuh lagi rajin ngebangun Web3-nya, NFT dan lain-lain. Kalau kita, yang kita propose sebenarnya kita mau bikin dari utilitas, dan utilitas yang kita rasa cukup clear adalah utilitas digital world ini untuk dibangun dengan dunia edukasi. Which yang di sini kita tawarkan tentang LMS, learning and development, untuk assessment nanti ke depannya, dan bahkan untuk onboarding dan events nanti buat sebuah brand ke depan. Kenapa kita percaya ini bisa jadi something? Karena banyak riset yang sudah menunjukkan bahwa active learning itu really helps, dan bahkan bisa mempercepat sebuah materi pembelajaran yang tadinya kalau secara tradisional disampaikan butuh 2 jam, bisa lebih cepat 4 kali lipat, which is jadi cuma setengah jam. Jadi ini secara cost efficiency, kalau semua materi pembelajaran bisa dibawa ke arah sini, will be a really great economic boost. Karena orang-orang dari nggak ngerti apa-apa sampai produktif itu bisa jauh lebih cepat, much more than before. Untuk ngasih gambaran, soalnya produk kita kebetulan VR. Jadi ini yang kita lagi bangun sama Universitas Kristen Petra di Surabaya. Udah dipakai sekarang hampir sekitar 5.000 mahasiswanya. Dan kita launching ini di depan 37 rektor Universitas Kristen di Indonesia. Kebetulan lagi ada perkumpulan rektor-rektor waktu itu. Dan mereka semua ngakuin, bahkan standing applause ya, kalau sedikit bahwa ini edukasi masa depan. Emang edukasi masa depan itu udah nggak bisa kolot dan konvensional kayak sekarang, harus memang ngikutin apa yang anak-anak tech savvy ini suka, yang dimana memang ke arah game. Jadi bagaimana kita ngegabungin sebuah industri edukasi dengan industri game ini, jadi ternyata kolaborasi yang sangat menarik, walaupun kayaknya jauh banget ya. Apalagi buat orang tua zaman sekarang main game, mana mungkin sih bikin lo jadi kaya gitu. Nah, jadi tapi kita mau challenge ideas itu
untuk bikin pembelajaran jadi kayak gini nih, misalnya pembelajaran technopreneurship. Kita bikin jadi gayanya visual novel. Di sini ada IP yang bermain di sini. Di sini ada konten-konten. Jadi kita bisa ngajak, terutama saya sendiri gamers yang lumayan akut dan saya sendiri dulu mulainya mau jadi game developer gitu. Tapi sadar di Indonesia bisa, tetapi challenging juga untuk bisa jadi game developer yang proper. Buktinya yang berhasil ya bisa dihitung lah ya di sekarang ini. Nah, jadi kalau memang dia udah punya kemampuan as game developer, kenapa enggak? Ini ada jalur lagi nih, selain bikin game, kalian juga bisa terjun ke edu games loh. Dan edu games sih jangan yang sorry to say ecek-ecek yang sekarang ada di pasaran. Yuk kita bikin edu games yang beneran games, yang bener-bener proper gitu. Dan bisa dimanfaatin di universitas di Indonesia, bahkan sampai luar. Karena ini kita challenge ide ini nggak cuma di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, bahkan kemarin dapat acknowledgement dari orang yang pegang Arizona State University bahwa ini something yang new. Dan kita ini udah lagi ongoing pattern Indonesia dan internasional untuk platform. Jadi kita ingin ngejaga ya ini keunggulannya, dan yang kita surprise cuma ada satu pattern yang mirip kayak kita punya, tapi nggak se-advance kita ternyata. Karena di sini kita sampai ngurusin assessment dan nanti bagaimana mereka nanti mencari kerja. Jadi yang main VR di Indonesia ini masih cukup nggak gitu banyak. Dan yang main di VR edukasi itu lebih sedikit lagi, mungkin nggak nyampe 10. Jadi di kita kebetulan syukurnya Prime Skills walaupun baru jalan dari 2020, kita udah dipercaya sama Various Institute. Kita udah kerja sama multinational company kayak CMP Niaga, dan Danamon, BCA, Mandiri. Dan dari segi government kita dipercaya sama Kemendagri untuk bangun the first virtual reality assessment center. Manfaatin immersive technology ini untuk nilai bahwa seorang TNS udah layak belum sih promosi atau bahkan sampai ke sana. Ternyata bisa. Kita kerja sama psikolog untuk bridge. Jadi kita paham banget nih bagaimana manfaatin VR, AR, dan immersive technology ini ke edukasi. Dan ini saya yakin Pak Arun pasti lebih tahu market size-nya Indonesia di seluruh dunia itu bisa sampai 1,5 bilion siswa yang sedang belajar. Dan bahkan platform ini kita nggak targetin cuma student sebenarnya, karena kita juga bakal menghubungin ke HR. Jadi unemployed people pun jadi target market. Nah, yang kita harapkan adalah memang kita ngecas nggak gitu banyak, cuma learners. Tapi masif, tapi tentu nanti ada premium modules. Tapi kalau buat standar sampai dia siap kerja, itu kita usahakan semurah mungkin. Tapi di sini ada 2 pricing modules yang kita juga kayak hidden revenue-nya kita. Kan HR nanti boleh masuk nih. Dan pembelajaran di sini lebih cepat dan lebih akurat karena pakai VR, AR yang memang terbukti cara analisa lebih truth, lebih honest dari segi assessment. Jadi kita HR boleh nih ngelihat kita punya data tapi bayar. Mau dapetin talent bagus ya bayar. Kayak gitu. Biaya headhunting mereka dialihkan ke situ. Dan untuk dari segi brands untuk relevan ya, dan supaya kita bisa bikin modul-modul yang berkualitas, kita bikin ada advertisingnya sedikit. Nggak really kayak tiba-tiba lagi belajar tiba-tiba keluar video depan mukanya, enggak. Tapi lagi belajar itu kayak tadi visual novel. Tapi ini berarti yang beli service-nya rencananya adalah kampus ya? Kampus, dan juga nanti ada platform untuk masyarakat umum. Berarti kalau untuk yang masyarakat umumnya berarti kamu saingannya sama kayak untuk karena mereka juga providing similar. Sebenarnya education wise-nya mirip, topiknya cuman methodnya yang beda gitu kan. Metodenya kita enhance. Basically kita bisa kerja sama bahkan. Karena mereka punya materi roughnya kalau kita bilang kayak video learning pakai muka guru ataupun animasi. Dari situ kita kerja samain sama game developer buat bikin gamification-nya. Jadi kita enhance one step further konten-konten yang mereka punya. Ya, tapi itu jadi kayak agency ya bisnisnya berarti ya? In a way, tapi kita nanti kita ada bikin platform. Yang lagi kita lakukan di platform ini adalah jadi mereka punya materi, tinggal upload ideas-nya. Kita jadi middleman sih antara si konten sama developer. Ya, bayang. Ini 2000 per learners ini untuk universities. Untuk university. Jadi ini untuk universitasnya mereka baru per learner. Ini custom pricingnya untuk si HR-nya, satu lagi untuk brands gitu ya. Jadi untuk brands yang mau iklan aja. Siap. Jadi memang yang jadi challenge sekarang ini adalah untuk bikin kayak game konten itu kan nggak murah. Beda banget kalau misalnya kayak sama dan mereka tinggal siapin satu studio, orang datang, dia ngomong di sana, dibikin presentasi. Jadi di sini kita juga nawarin kayak semacam sharing profit untuk orang-orang yang percaya ini bisa jadi something. Kurikulumnya yang bikin siapa? Lecturer. Jadi ini sebenarnya kurikulumnya kampus, cuman kalian bikin versi gaming. Kampus dan juga sebenarnya trainer. Jadi master trainer kayak di public speaking kita juga ada komunitas kayak yang punya market sendiri pun boleh. What happen kalau misalkan some students bilang I don't prefer this, I want to prefer the old ways? Kita udah tes ini sih. Tapi basically di platform ini juga mengizinkan student buat belajar cuma dari video aja. Jadi nggak kayak dipaksa harus main game. Jadi tetap di satu pembelajaran itu dari belajar teorinya itu tetap ada presentasinya, tetap ada video learningnya, tapi kita enhance untuk ada gamenya. Tapi untuk assessment kita endorse mereka untuk kalau bisa ke VR karena itu objective assessment. Karena di dunia assessment yang jadi masalah kan untuk dapetin nilai yang nggak bias. Dan VR helps. Berapa persen emang populasi Indonesia yang gamers?
Kalau di sini sebenarnya kita nggak nargetin gamers doang sih, makanya kita masuknya ke kampus, dimana dosen-dosennya kita endorse untuk pakai ini sebenarnya. Oke, nggak karena gini. Again, I don't think everyone is a gamer. Regardless if mereka millennials atau Gen Z kan, nggak semua tetap gamers juga. And that's why makanya menurut gue pasti akan ada segments of the students yang bilang, oh, I wanna prefer the old ways, I wanna learn from the teachers gitu-gitu. Yang menarik waktu kita tes ini ke 5.000 mahasiswa dari berbagai universitas, 90% lebih prefer ini. Kenapa? Karena dibandingin mereka belajar dari dosennya, yang dimana itu boring. Itu bahkan bikin mereka ketiduran gitu. Karena nggak semua dosen, cuma beberapa guru yang diberkati sama kemampuan public speaking yang bagus. Oke. Dengan embed ini, apa probabilitasnya seorang student itu willing untuk bayar lebih ke kampusnya? Actually cukup tinggi ya, karena satu ini jadi value proposition lebih buat kampusnya buat narik student. Dan dari segi studentnya, mereka pun kalau ini bisa jadi someday bisa jadi nggak usah beli buku lagi, mendingan beli ini aja. Ini jauh lebih murah sebenarnya kalau dihitung-hitung daripada beli buku mereka tahunan dan lain-lain yang bisa sampai jutaan. Ya, tapi beli ini sama beli Oke, gini. Pertambahannya emang berapa banyak? Orang akan willing lebih bayar banyak lebih berapa persen? Kita memang masih tahap piloting kan ya sama beberapa universitas ini, dan kita juga cas really low buat sekarang. Tapi yang kita lihat yang terjadi di lapangan sekarang adalah student ini kalau nggak ngerti di kampus, mereka juga willing buat bayar les-lesan. Iya, betul. Yang dimana itu mahal banget. Betul. Les-lesan ini bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ya. Sebenarnya kita juga ya daripada ke sana, why not ini yang memang juga pembelajaran dari kampusnya standar dan ini help dan nggak boring. Oke. Cost you guys yang bikin satu ini berapa banyak? Berapa? Varies, tapi buat sekarang dari sampai tergantung kontennya. Sampai 20 juta ya. Per apa? Per modules. Per modules. Satu modules itu untuk satu mata kuliah gitu ya. Jadi misalkan kalau ada mata kuliah ekonomi, intro economics, terus intermediate dan satu lagi advance gitu misalkan tuh berarti 3 di juta ya. Kalau itu di-compare sama biaya untuk produksi video dong? Nah, produksi video pasti jauh lebih murah ya. Mungkin bisa dari 15 sampai 20 atau mungkin lebih low lagi. Tapi yang terjadi baik dari segi korporat dan dari segi universitas, kenapa melari ke sini? Karena itu nggak murah. Oke, when you say mereka lari ke sini, sekarang udah ada clients yang bayar? Udah, yaitu si Petra ini. Petra satu ini ya. Dan juga sekarang kita ongoing sama Unusa dan dari pemerintah. Dealnya sama Petra kayak gimana? Jadi student ini nggak dicas lebih, tapi memang bayar ke kita untuk student yang kayak ini buat belajar jurusan-jurusan tertentu sih buat sekarang. Oke, dan ini udah kick off. Udah per sekarang Juni per Juni kemarin. Juli. Jadi gimana? Mereka untuk mata kuliah apa yang dijalanin? Sekarang kita baru ada technopreneurship, pajak, akuntansi, kalkulus. Itu semua sama Petra diwajibin semua mahasiswa-mahasiswi yang pengen belajar technopreneurship harus pakai platform ini. Iya. 100%. Iya, diterapin di kurikulum. Oke, got it. Gue akan komentarin dari 2 sisi. Satu dari sisi gue sebagai customer, ngeliat gue sebagai customer, satu lagi sebagai investor. Kalau gue ngeliat dari kacamata gue sebagai seorang customer, if I like games, gue bakalan seneng banget. Gue akan seneng banget. Gue pasti akan prefer belajar pakai ini, kan karena gue jadi kayak belajar tanpa perlu feeling belajar gitu kan. Jadi gue liat UX-nya gaming banget tuh, ya kan. Tapi dari satu sisi, gue ngebayangin kalau gue tipe yang lebih serius belajarnya, emang ini mungkin I will prefer still the old ways. So what I'm saying is kudos to you, that looks really great. Produknya keren banget menurut gue, ya kan, dari segi gue sebagai students. However, kalau gue ngeliat sekarang dari kacamata gue sebagai investor ya, gue akan question, makanya tadi gue tanya sama lu, dengan lu ngebikin cost ini berarti 10 kali lebih gede dibanding kalau lu bikin konten buat video kan. Jadi juta ini that's 10x more, ya kan. Willingness to pay students ini berapa emangnya? Jadi dari kacamata gue, pertambahan costnya 10 kali lipat, tapi pertambahan revenue-nya nggak sampai 10 kali lipat. Nah, itu yang menurut gue jadi challenge. Secara return on investment-nya kayak gimana? Nah, unless you guys ada creating satu IP yang akhirnya itu bisa di-distribute ke mana-mana, semua kampus pakai materi yang sama, misalkan kayak gitu. Jadi you guys sebenarnya kayak ngegantiin buku sih. Instead of beli buku accounting karangan siapa, misalkan bisa belajar buku accounting pakai standarnya kalian gitu, pakai prime skills gitu kan. Nah, that's the case, that might be interesting gitu. Nah, cuman problemnya kan knowing the education system di Indonesia, yang swasta aja susah setengah mampus, apalagi kalau yang negeri ya, karena harus ke Kemendikbud dan segala macamnya gitu. Nah, itu yang tricky gitu. Gimana caranya ngeyakinin semua kampus bahwa ini bisa jadi unique selling proposition ketika misalkan semua orang pakai. Sounds good sih, I think it's about an IP game. It's about creating IP, dan itu yang harus coba kalian
Ini by the way, I'm gonna give you the golden ticket. Thank you. Berarti kita akan ada sesi tambahan ya untuk kita explore lebih lanjut ya. Because I think it's interesting karena Thank you. It's an education dan it's about building an IP. Congratulations. Congratulations. Thank you ya. Thank you. Mungkin kalau yang pertama ya expect ya sesuai yang tadi dibilang di awal. Tapi menurut saya sih yang menentukan ujung-ujungnya adalah karena memang apa yang kita lakukan sama portofolio mereka tuh ternyata match. Ada beberapa yang ternyata bisa dikolaborasikan dan memperkuat ekosistem mereka. Which is why mungkin di terakhir Herwin juga ujung-ujungnya ngasih golden ticket ya ke Prime Skills. Thank you.